Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pembahasan TOPAS genap Aljabar 1, yang insya Allah akan menjadi materi kisi-kisi untuk PAS atau EHB genap kali ini. Oke, kita mulai ke soal nomor 1. Nah, ini dia. Suku aljabar yang mempunyai koefisien X kuadrat sama dengan 2, koefisien X sama dengan 3, dan konstantanya sama dengan min 5 atau negatif 5 adalah. Ya, dari sini kita harus tahu dulu apa itu koefisien, apa itu konstanta, dan variabel ya. Nah, koefisien itu apa? Ya, angka di depan variabel ya. Angka di depan variabel. Variabel. Ya. Konstanta itu apa? Ya, angka tanpa variabel gitu ya. Nah, variabel itu apa? Variabel itu adalah simbol atau peubah atau pengganti. Nah, jadi kita bisa tahu yang diminta dari soal ini adalah bentuk aljabar mana nih? Ya, suku aljabar mana nih? Yang di depan X kuadratnya itu adalah angka 2 karena koefisien, dan yang di depan yang angka di depan variabel X adalah 3, positif 3 gitu ya. Dan yang konstantanya atau angka tanpa variabelnya itu minus 5. Yang mana bentuknya? Ya, jawabannya yang nomor B ya, opsi B. 2x kuadrat tambah 3x minus 5. Oke? Seperti itu. Jadi poin ini yang diingat nih. Koefisien, konstanta, dan variabel. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih sama seperti nomor 1 tentang koefisien. Tapi koefisien dari beberapa variabel, yaitu X pangkat 5, X pangkat 2, dan X. X pangkat 5, X pangkat 2, dan X. Nah, kita harus tahu tadi koefisien itu apa? Angka di depan variabel. Variabel yang diminta adalah X pangkat 5. Berarti ini. Depannya berapa? 6. X pangkat 2. Nih. Nah, depannya berapa kalau ini? Kalau tidak ada angka seperti ini, berarti dia ada angka 1 di sini ya. Tapi operasinya negatif, minus. Jadi negatif 1. Dan di depan variabel X, yaitu ada angka 5. Gitu ya. Positif 5. Nah, jadi ini jawabannya. 6 min 1, 5. Nah, lagi-lagi kita harus tahu ya, apa itu koefisien, yaitu angka di depan variabel. Oke, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Nah, bentuk paling sederhana dari 5x kuadrat dikurang xy ditambah 6y kuadrat dikurang 2x kuadrat ditambah xy dikurang 3y kuadrat adalah, nah ini adalah materi dari operasi aljabar ya. Contoh soal dari operasi aljabar. Nah, langkah pertamanya apa? Kelompokkan atau dekatkan yang variabelnya sama. X kuadrat dengan X kuadrat. 5x kuadrat dikurang 2x kuadrat. Kemudian xy dengan xy. Min xy ditambah xy. Kemudian plus 6y kuadrat dengan negatif 3y kuadrat. Jadi dikelompokkan sesuai dengan variabel-variabelnya. X kuadrat dengan X kuadrat, xy dengan xy, y kuadrat dengan y kuadrat. Nah, kemudian dioperasikan kalau sudah dekat ya. 5x kuadrat dikurang 2x kuadrat. 5 dikurang 2, 3x kuadrat. Nah, kemudian negatif xy ditambah xy. Tadi kita sudah
pernah dibahas di soal nomor 1 bahwa ketika tidak ada angka di sini, berarti di sini ada angka 1. Ya. Minus 1 XY ditambah 1 XY. Minus 1 ditambah 1, sila 0 ya. Nah, kemudian Y kuadrat, 6Y kuadrat dikurang 3Y kuadrat. 6 dikurang 3 plus 3Y kuadrat. Nah, ini jawabannya. Itu yang A gitu ya. Oke, itu dia. Baik, kita ke soal selanjutnya, yaitu nomor 4. Bentuk paling sederhana, masih sama dari operasi aljabar, tapi ini sudah mulai ada perkalian ya. Nah, caranya adalah, kalau seperti ini, itu kita lakukan dulu perkaliannya. Ya. Kita kali dulu dengan kali pelangi ya. Caranya dengan mengalikan aja satu-satu. 3 kali 5x kuadrat. Nah, kemudian ditambah, karena 3-nya positif ya, 3 dikali min xy. Kemudian ditambah 3 dikali, yang terakhir, y kuadrat. Positif y kuadrat. Nah, kemudian, sekarang suku yang kedua nih, dalam kurung yang kedua. Di depannya nggak ada angka. Nah, di depannya kalau tidak ada angka, itu berarti ada angka 1. Berarti min 1 di sini. Min 1 kali 2x kuadrat. Kemudian min 1 dikali xy. Kemudian min 1 dikali min 3y kuadrat. Nah, setelah kita kalikan satu-satu, kita operasikan lagi. 3 kali 5, 15. Kemudian 3 dikali min xy, yaitu min 3xy. Kemudian ditambah 3y kuadrat. Kemudian min 1 kali 2, itu berarti min 2x kuadrat. Min 1 kali xy, min 1 xy. Minus 1 dikali minus 3 plus 3y kuadrat. Nah, selanjutnya kita kelompokkan atau kita dekatkan dengan yang variabelnya sama. Berarti 15x kuadrat dikurang 2x kuadrat min 3xy dikurang 1xy ditambah 3y kuadrat tambah 3y kuadrat. Maka nanti jawabannya adalah 15 dikurang 2 yaitu 13. X kuadrat min 3 min 1 min 4xy plus 3 plus 3, 3 ditambah 3 yaitu plus 6y kuadrat. Jadi nanti jawabannya adalah yang B. Oke, seperti itu soal nomor 4. Kita bisa lanjut ke soal nomor 5. Masih sama, yaitu dalam bentuk perkalian. Kalau seperti ini, kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. 3y ditambah 2 dikali y dikurang 5. Nah, langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan membagi salah satu dalam kurung. Saya memilih yang depan. 3y yang dikalikan dengan y-5. Kemudian plus 2 yang dikalikan dengan y-5 juga. Nah, kemudian kita bisa lakukan kali pelangi satu-satu. 3y kali y. Kemudian ditambah 3y dikali negatif 5. Kemudian ditambah 2 dikali y. Kemudian ditambah 2 kali negatif 5. Ya. Kemudian bisa dikali nih satu-satu. Jadi 3y kuadrat. 3y kali negatif 5 min 15.
Y ditambah 2Y, 2 kali Y, 2Y, kemudian 2 dikali minus 5, berarti minus 10. Nah, kita bisa lakukan operasi yang variabelnya sama, yaitu hanya min 15 ditambah 2, yaitu min 13. Y negatif 10. Nah, kemudian, tapi ada angka 3 di depannya. Ya udah berarti ini, hasil ini kita kalikan dengan 3. 3 dikali 3Y kuadrat, min 13Y minus 10. Kali pelangi. 3 dikali 3, 9Y kuadrat. 3 dikali min 13, min 39Y. 3 dikali minus 10, min 30. Nah, maka inilah jawabannya. Ya, di soal, taruhlah yang B, positifnya diganti negatif. Oke, itu dia, soal nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini adalah pemfaktoran ya. Kita faktorkan dulu satu-satu, yang atas terlebih dahulu. Dan satu lagi yang bawah. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini, maka langkah yang kita bisa cari dalam memfaktorkan adalah kita cari dua bilangan, yang kalau ditambah itu hasilnya angka yang di tengah atau 5, kemudian kalau dikali itu adalah hasil yang di sebelah kanan atau angka 6. Nah, berapakah ini? Kalau kita cari, nanti akan ketemu 2 tambah 3 itu 5, dan 2 kali 3 itu 6. Nah, 2 dan 3, maka nanti hasilnya atau pemfaktorannya adalah X ditambah 2 karena positif, dan X tambah 3 karena positif juga. Nah, untuk yang seperti ini, bentuk seperti ini, X kuadrat min 4, kita bisa cari bahwa akar dari 4 itu adalah positif 2 dan negatif 2. Sehingga faktornya adalah X plus 2 dan X min 2. Ya, jadi kita cukup cari akar yang di sini aja, kalau bentuknya seperti ini. Nah, setelah kita faktorkan satu-satu, kemudian kita sandingkan bahwa bentuk ini bisa berubah menjadi X tambah 2 dikali X tambah 3 dibagi X tambah 2 kali X negatif 2. Nah, kita lihat dari bentuk yang atas dan bentuk yang bawah, ada nggak yang sama? Kalau ada yang sama, berarti itu dia dibagi atau dicoret ya. Nah, berarti ini tinggal dibagi nih. X tambah 2 dibagi X tambah 2. Ya, berarti sisa X tambah 3 dibagi X dikurang 2. Nah, inilah jawabannya. Yang A. Itu dia. Jadi, seperti itulah cara menyelesaikan bentuk pembagian dengan pemfaktoran. Oke, bisa kita hapus dan kita lanjut ke nomor 7. Nah, ini dia. Untuk sederhana sama, kita faktorkan dulu satu-satu. Yang bawah, X kuadrat tambah X negatif 2. Nah, sama, kalau bentuknya seperti ini, kita cari dua angka yang kalau ditambah dia hasilnya 3, dan kalau dikali dia hasilnya 2. Ya. Berapa? Nanti kalau kita sudah mencari, kita akan ketemu dengan 1 dan 2. 1 tambah 2 itu 3, dan 1 dikali 2 itu 2. Sehingga nanti faktornya adalah X tambah 1 dan X tambah 2, gitu ya. Nah, yang ini juga sama, karena bentuknya masih sama seperti yang atas ya. Kalau ditambah hasilnya positif 1, dan kalau dikali, dia hasilnya adalah negatif 2. Berapa? Kalau nanti kita sudah mencari, kita akan ketemu 2 ditambah minus 1, itu nanti hasilnya 1, dan 2 dikali minus 1 itu hasilnya
negatif 2. Sehingga nanti kita bisa dapat faktornya adalah X tambah 2, karena 2-nya positif, dan dikali X dikurang 1, ya, karena di sini minus 1 nih. Ini minus 1. Oke. Setelah kita dapat keduanya, kita bisa langsung bagi X tambah 1, X tambah 2, bagi X tambah 2 kali X kurang 1. Nah, lihat apa yang sama, X tambah 2 lagi ya. Kayak ini kita bagi. Nanti hasilnya 1, 1. Kita coret. Gitu ya. Sehingga nanti hasilnya X tambah 1 dibagi X dikurang 1. Ini jawabannya. Yang C ya. Nah, itulah cara memfaktorkannya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, ini mulai persamaan linear satu variabel. Nah, kalau seperti ini, kita bisa menggunakan cara cepat ya. Nah, cara cepatnya adalah kita bisa menggunakan langkah pertama, yaitu kelompokan. Kelompokan apa? Kelompokan suku bervariabel atau yang ada variabelnya atau yang ada X-nya, suku bervariabel diletakkan di sebelah kiri. Di sisi kiri sama dengan. Kemudian, suku yang tidak bervariabel di sisi kanan sama dengan. Nah, kemudian ketentuannya pindah ruas. Pindah ruas maksudnya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Tiap kali pindah ruas, ganti tanda. Yang tadinya positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif. Nah, contoh di sini. 3X tambah 2, 5X dikurang 10. Yang ada variabelnya diletakkan di sisi kiri. Ya. Yang ada variabel 3X dan 5X. 3X sudah di sebelah kiri sama dengan ya. Kan ada kiri dan ada kanan. Nah, tapi 5X dia berada di sebelah kanan. Dia harus pindah ruas. Nah, kalau pindah ruas apa yang terjadi? Ubah tandanya. Sehingga bentuknya bisa menjadi 3X, pindah ruas 5X-nya nih. Maka harus ganti tanda. Yang tadinya positif jadi negatif. Dia tadinya positif kan, jadinya negatif ketika pindah ruas. Min 5X. Nah, kemudian suku yang tidak bervariabel di sisi kanan sama dengan. Ini 2 tidak variabel. Dan 10, min 10 tidak variabel. Tapi min 10 sudah ada di kanan. Tapi 2 ada di sebelah kiri sama dengan. Tadi harus pindah ruas. Nah, setiap kali pindah ruas, ganti tanda. Yang tadinya positif jadi negatif. K sama dengan minus 10 yang sudah ada di kanan. Dan 2 yang tadi pindah. Tapi jadi negatif 2. Nah, selanjutnya setelah dikelompokkan, kita bisa operasikan 3 dikurang 5, itu minus 2X sama dengan minus 10 minus 2, minus 12. Nah, yang terakhir adalah tinggal dibagi min 2. Kan nanti 1X sama dengan min 12 dibagi min 2, yaitu 6. Nah, inilah hasilnya. Oke, nah inilah cara cepat yang bisa kita gunakan, selain cara manual yang biasa atau yang pernah kita pelajari bersama. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, ini bentuknya cukup rumit, tapi insya Allah bisa kita kerjakan.
Langkah pertama adalah kita kali pelangi 4 kali 7, yaitu 28X, kemudian 4 dikali negatif 3, yaitu negatif 12. Saya langsung saja, tidak ditulis lagi. Min 3 kali 7, negatif 21X. Ya. Nah, kemudian min 3 kali min 3, nanti hasilnya plus 9. Min 3X tambah 21. Nah, langkah selanjutnya adalah tadi kelompokan yang ada variabel di sebelah kiri sama dengan 28 sudah di kiri, min 21 sudah di kiri, tapi min 3 masih ada di sebelah kanan. Maka dia harus pindah ruas ke sebelah kiri, tapi berubah tanda. Tadinya negatif jadi positif. Sehingga bentuknya menjadi 28X dikurang 21X ditambah 3X. Berubah tanda, yang tadinya negatif jadi tambah. Kenapa? Karena dia pindah ruas. Sama dengan, kemudian yang tidak ada variabel di sebelah kanan, min 12 dan 9 harus kita pindah ke sebelah kanan. Sehingga plus 21 yang ini, yang sudah ada di kanan, ditambah 12, hasil pindahan, yang tadinya negatif jadi positif, kemudian minus 9, yang tadinya positif jadi negatif. Nah, setelah seperti ini bisa langsung dioperasikan, 28 dikurang 21 itu 7, 7 ditambah 3 itu 10. Nah, kemudian ini 21 ditambah 12, itu nanti 33, dikurang 9. Itu nanti 24. Nah, selanjutnya adalah dibagi 10. X sama dengan 2,4. Nah, ini dibulatkan menjadi 2. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 10. Nomor 10, 2Y dikurang 4 sama dengan 11 dikurang 3Y. Nah, seperti ini sama tadi ya, seperti nomor 8. Kita kelompokkan yang ada variabel di sebelah kiri. Sehingga dia nanti jadi tambah 3Y, karena berubah ya. Tadinya negatif jadi positif, sama dengan min 4, karena tidak ada variabel berubah. Pindah ruas ke kanan, 11 jadi positif 4, karena pindah ruas. Ya. Nah, bisa kita operasikan jadi 5Y, 2 tambah 3, 11 tambah 4, 15. Kemudian sisanya tinggal dibagi 5. Y sama dengan 15 bagi 3, bagi 5, 3. Itulah jawabannya. Oke, sekian. Terima kasih pembahasan aljabar 1. Nantikan di pembahasan aljabar 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.